Guys, kalau ada tamu datang ke rumah, meskipun tujuannya baik, bawa berkah gitu ya, tapi kalau kelakuannya banyak tingkah, terus bikin ulah dan suka bikin resah, kesel kan? Itu analoginya. Sama halnya kalau ada wisatawan datang ke Indonesia. Tujuannya mungkin baik, secara otomatis ningkatin kunjungan wisata ke negara kita dan bisa ngasih dampak ekonomi. Tapi kalau kelakuannya banyak tingkah dan nggak senonoh, kesel juga ya kan? Of course your tiny brain is confused. Guess I'll just have to dumb it down to your level. Sorry I don't speak moron as well as you, but let me try. Sebenarnya yang harus berbenah itu kita atau wisatawannya sih? Yuk kita bahas. Guys, kalau ngomongin wisatawan asing yang berulah, apalagi di Bali gitu ya, miris sih. Soalnya kalau ngomongin Bali, nggak dipungkiri lagi, emang udah seterkenal itu di mancanegara. Dan nggak dipungkiri, Bali emang udah seterkenal itu di mancanegara. Bahkan disebut sebagai salah satu ikon di Indonesia. Nggak ngada-ngada, kalau dilihat dari kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, Bali tetap jadi favorit. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau BPS lewat Passenger Exit Survey 2022 menunjukkan bahwa proporsi tujuan Bali mencapai 46,7% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara kalau kita lihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2022 mencapai 5,4 juta kunjungan. Cukup banyak ya. Nah, kalau ngomongin Bali, ini tuh erat kaitannya sama hal yang beberapa waktu lalu viral tentang aksi bule yang kelakuannya nyeleneh dan bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Hal nyeleneh apa sih? Kalau dari penjelasan Gubernur Bali, Iwayan Koster, hal yang mengusik itu mulai dari fenomena wisman yang berulah nggak pantas, terus melanggar hukum dan peraturan, dan nggak menghormati norma aturan atau etika, serta beraktivitas nggak sesuai izin visanya. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sebut aja kasus seorang bule Jerman namanya Darja Tuschinski viral lantaran nyelonong telanjang bulat naik panggung saat pementasan tari di Bali, tepatnya di Puri Saraswati Ubud. Ada juga sejumlah wisatawan yang kerja tanpa izin atau ilegal, terus berkendara tanpa aturan, hingga menggunakan mata uang lain ngegantiin rupiah. Ngerasain banget kan? Adanya hal ini ya, mau nggak mau pemerintah akhirnya ngelakuin hal serius. Mulai dari pemerintah daerah Bali khususnya ataupun pemerintah pusat ngeluarin aturan biar para wisatawan ini mau tertib. Lalu gimana ya solusinya? Jadi gini, negara kita itu tetap ngelihat dari sisi wisatawan yang bisa memulihkan perekonomian setelah pandemi COVID-19 kemarin. Jadinya Indonesia tetap mendorong kedatangan turis, tapi harus yang berkualitas. Dengan begitu, Indonesia tetap mendorong kedatangan turis yang syaratnya harus berkualitas dan mau menghormati aturan yang ada di Indonesia. Makanya keluarlah surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama di Bali. Tujuannya ya intinya biar wisatawan ini berperilaku lebih sopan dan tertib selama di Indonesia. Kalaupun ada yang melanggar, ya ada sanksinya. Lalu apa aja sih aturannya? Nah, aturannya mulai dari wajib memuliakan kesucian pura dan simbol keagamaan yang disucikan di Bali. Lalu bersungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.
Terus wajib juga nih berkelakuan sopan di kawasan suci, kawasan wisata, dan tempat umum lainnya. Selain itu, wisatawan juga harus bertransaksi dengan menggunakan rupiah sebagai mata uang asli Indonesia. Kalau ngelanggar, sanksinya macam-macam. Yang utama sih deportasi. Tahu nggak sih, sejak Januari hingga Mei 2023, udah ada 129 wisatawan asing yang dideportasi dari Bali. Ada juga yang dipidana lantaran melanggar peraturan dan menyimpang dari izin visa. Ada 15 orang yang ngejalanin proses hukum pidana, serta 1.100 orang yang diproses karena pelanggaran lalu lintas. Ada-ada aja ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tempat wisata di Indonesia yang potensial untuk dikunjungi oleh para wisatawan, kan nggak cuma Bali aja ya. Setiap daerah pastikan punya adat, budaya, dan aturannya masing-masing. Dan tentu aja punya aturan ataupun adat istiadat yang harus dihormatin sama wisatawan asing ketika berkunjung. Makanya tindakan tegas akan selalu diberikan kepada wisatawan asing yang berkelakuan nyeleneh atau berulah selama di Indonesia. Nah, sejalan sama hal itu, baru-baru ini pemerintah secara tegas mencabut sementara aturan bebas visa kunjungan kepada 159 negara. Jadi sekarang hanya ada 10 negara anggota ASEAN yang masih punya hak pakai bebas visa kunjungan ke Indonesia. Kata Presiden Joko Widodo, kebijakan ini tuh udah melalui proses evaluasi dengan mempertimbangkan manfaat buat Indonesia. Ya itu kan pasti ada evaluasi. Dulu kita buka total. Evaluasinya memberikan manfaat pada negara enggak? Enggak, masih ini enggak. Negara ini perlu dibuka atau perlu ditutup. Saya kira biasa dalam semua negara seperti itu, pasti dievaluasi. Jadi tadinya kan bebas visa tuh tujuan awalnya biar ningkatin jumlah wisatawan masuk ke Indonesia. Tapi akhirnya kebijakan ini dinilai bisa berdampak negatif. Jadinya dicabut deh. Dalam aturan tertulis, penghentian sementara bebas visa kunjungan ini diputusin atas pertimbangan pelanggaran keimigrasian dan gangguan ketertiban umum. Alasan lainnya sih kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari WHO. Meski udah dicabut, wisatawan asing dari ratusan negara di dunia itu masih bisa ke Indonesia kok. Wisatawan bisa memilih izin tinggal keimigrasian lainnya seperti visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Harapannya ya biar lebih bisa tertib aja ya kan? Kalau kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya sih, ini bisa jadi seleksi nyari turis yang baik. Ya meskipun udah banyak yang baik juga sih. Jadi dengan pakai visa ini, beragam masalah akibat ulah turis asing yang marak belakangan bisa ditekan. Kalau menurut kalian solutif nggak sih kalau kayak gitu? Atau ada ide buat aturan lain? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.